Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwerastuti SE AKMSI selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AKMSI selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Koma Ageng Manjaya dengan NIM 1717051387, Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Pemodalan, Motivasi, dan Minat Menggunakan E-commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini bisa dilihat data di tabel. Data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan yang terjadi, terdapat beberapa kendala terkait kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Hasil pengamatan dilakukan oleh BPS Provinsi Bali, kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng tidak memiliki kinerja yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah UMKM tetapi tidak dengan pengembangan usahanya. Pernyataan meningkatnya jumlah UMKM tersebut didapat dari data BPS Provinsi Bali yang menyatakan UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki prospek usaha kurang yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu sebanyak 5.231. Terlihat bahwa Kabupaten Buleleng memiliki jumlah prospek usaha kurang baik. Beberapa penyebabnya yaitu modal usaha yang kurang memadai, literasi keuangan yang rendah, motivasi kerja yang kurang maksimal, dan yang terakhir pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Akses permodalan juga belum maksimal, di mana pelaku UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri sehingga sulit untuk berkembang dan meningkatkan produksi. Hal yang menyebabkan penurunan pendapatan kurang maksimalnya akses pemodalan yaitu kinerja UMKM itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM yaitu literasi keuangan, di mana pelaku UMKM masih kurang dalam literasi keuangannya. Berdasarkan atas data terbaru dipaparkan oleh OJK, mengungkapkan bahwa hanya responden dari sektor perbankanlah yang memiliki literasi keuangan yang tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Sedangkan untuk sektor lain, sebagian besar para pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Mereka cenderung mengelola keuangan usahanya tidak secara sistematis. Beberapa permasalahan literasi keuangan pada pelaku UMKM yaitu pelaku UMKM cenderung mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya, sehingga pengelolaan keuangannya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat menghambat UMKM dalam pengembangan usahanya dan pengambilan suatu keputusan. Faktor lain yang berkaitan dengan kinerja UMKM yaitu adalah masalah permodalan, di mana akses permodalan selalu menjadi permasalahan dalam perkembangan UMKM, di mana UMKM sulit untuk mendapatkan modal karena adanya kendala pada bagian administrasi dan perizinan. Kinerja UMKM dapat kita lihat melalui kinerja karyawan yang terlibat dalam operasional UMKM, sehingga kinerja karyawan perlu diperhatikan. Salah satu yang mempengaruhi kinerja yaitu motivasi. Secara teoritis, motivasi individu maupun kelompok juga dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan di tempat kerja. Faktor selanjutnya yang terkait dengan kinerja UMKM yaitu minat menggunakan e-commerce. Karena teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat, dalam menjalankan usaha kita perlu melibatkan teknologi demi kelancaran usaha. Pelaku usaha UMKM saat ini dituntut untuk menggunakan teknologi dalam melakukan transaksi bisnis, mulai dari penjualan, pemasaran, pembayaran, atau yang lainnya. Agar terlihat kinerja UMKM tersebut sudah baik, maka dari itu minat menggunakan e-commerce berkaitan dengan kinerja UMKM. Berdasarkan latar belakang penelitian, fenomena, dan isu-isu tersebut, pada penelitian ini tertarik untuk menggunakan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi, dan Minat Menggunakan E-commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Yang pertama, persaingan dalam sektor usaha ini juga tidak dapat dipungkiri, utamanya persaingan oleh pelaku UMKM. Yang kedua, bahwa hanya responden dari sektor perbankan yang memiliki literasi keuangan yang tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Sedangkan untuk sektor lain, sebagian besar para pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Mereka cenderung mengelola keuangan usahanya tidak secara sistematis. Kemudian yang ketiga, UMKM sulit untuk mendapatkan modal karena adanya kendala pada bagian administrasi dan perizinan. Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya menggunakan atau membahas terkait variabel literasi keuangan, akses permodalan,
motivasi dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di mana rumusan masalah penelitian yang pertama itu apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, apakah akses pemodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, apakah minat menggunakan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Kemudian, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, akses pemodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi dunia akuntansi, serta dapat memperkaya hasil penelitian tentang analisis faktor yang berpengaruh terhadap kinerja suatu UMKM. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi para pelaku UMKM dan juga mampu menangkap peluang yang ada dari pembentukan suatu kebijakan guna dimanfaatkan untuk pengembangan sebuah UMKM. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Grand teori pada penelitian ini menggunakan teori atribusi, di mana teori atribusi ada teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan orang lain. Teori atribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal, di mana atribusi internal merupakan sikap yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi seseorang. Kemudian, atribusi eksternal adalah merupakan sikap seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar diri seseorang seperti lingkungan sekitar, merupakan salah satu faktor eksternal seseorang berperilaku. Baik, yang selanjutnya teori pendukung. Yang pertama ada literasi keuangan, di mana literasi keuangan memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip dasar literasi keuangan, tujuan literasi keuangan, dan manfaat literasi keuangan. Yang kedua ada definisi akses pemodalan, definisi motivasi, definisi minat menggunakan e-commerce, dan yang terakhir yaitu definisi kinerja UMKM. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen, yaitu variabel literasi keuangan, akses pemodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce. Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja UMKM. Untuk yang pertama, pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, akses pemodalan terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, pengaruh motivasi terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, pengaruh minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM. Kemudian, hipotesis pada penelitian ini yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, akses pemodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, minat menggunakan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pada penelitian ini, variabel literasi keuangan, akses pemodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce merupakan variabel bebas, sedangkan untuk kinerja UMKM merupakan variabel terikat. Kemudian dilakukan dengan perolehan data dari sumber data yang nantinya dilakukan pengujian kualitas data, uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Lokasi penelitian ini yaitu Kabupaten Buleleng, tepatnya pada UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kabupaten Buleleng yang tercatat sudah memiliki izin, yaitu berjumlah 794. Kemudian sampel pada penelitian ini menggunakan pengukuran sampel Slovin, di mana dengan standar error 1%, sehingga didapat sampel berjumlah 735. Untuk yang selanjutnya yaitu beberapa indikator penelitian dari masing-masing variabel. Yang pertama yaitu kinerja UMKM, di mana memiliki indikator penelitian, peningkatan penjualan, peningkatan jumlah konsumen, peningkatan keuntungan usaha, tidak mengajukan kredit ke bank atau lembaga keuangan yang lainnya, mendapatkan tawaran modal dari lembaga keuangan, peningkatan modal usaha, banyak calon karyawan melamar, penambahan karyawan tiap tahun, melakukan pemasaran, dan produk lebih dikenal. Variabel yang kedua yaitu literasi keuangan, dengan indikatornya mengetahui cara dan persyaratan untuk membuat rekening di bank, mengetahui prosedur saldo minimum menabung di bank, mengetahui suku bunga di bank, mengelola kredit dengan efektif dan efisien, mengelola tabungan dengan baik. Kemudian variabel yang ketiga dengan indikatornya yaitu aset pemodalan,
informasi kredit formal, prosedur dalam mengakses permodalan. Kemudian variabel yang keempat yaitu motivasi. Dengan indikatornya mengetahui peran motivasi ingin meningkatkan perekonomian keluarga, memperoleh posisi yang lebih baik di lingkungan sosial. Kemudian yang variabel yang kelima yaitu menggunakan e-commerce. Dengan indikatornya marketing atau pemasaran, sales atau penjualan, government atau pemerintah, bank, dan pemakaian internet. Yang selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, di mana uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Sedangkan untuk uji reliabilitas adalah uji yang dapat dipakai untuk mengukur instrumen variabel pada suatu riset apakah instrumen tersebut bersifat reliable atau tidak. Yang berikutnya adalah uji asumsi klasik. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, di mana uji normalitas adalah uji yang dipakai dalam suatu riset yang bertujuan untuk menunjukkan apakah data pada suatu riset berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang digunakan dalam suatu riset untuk mengetahui apakah terjadi heteros atau tidak dalam suatu riset tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Uji ini merupakan uji yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan antara variabel bebas seperti yang diketahui model regresi yang bagus apabila tidak terjadi multikolinearitas. Untuk yang berikutnya yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis uji T dan uji koefisien determinasi. Analisis uji T digunakan dalam suatu riset untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pada setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh, selain itu seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Sedangkan untuk uji koefisien determinasi yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model menerangkan variasi variabel bebas. Demikian presentasi proposal skripsi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.